Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 kelas 19 8B03. Pada kesempatan kali ini kami ingin me- mempresentasikan hasil dari sosialisasi cara hidup bernegara yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Akbar, saya sebagai ketua. Lalu ada anggota Marhani Nabila Sari, Arya Putra Riyadi, Robin Jabar, dan Raihan Maulana SP. Berikut ini hasil dari sosialisasi kami. Yang pertama itu ada waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 8 sampai dengan 11.30 yang bertempat di SD Negeri Poris Pelawat 4, Jalan Panglima Polim RT 02 RW 02, Kelurahan Poris Pelawat Utara, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Next, next. Latar belakang kegiatan ini yang pertama itu kurangnya internalisasi nilai-nilai karakter oleh peserta didik. Siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu minimnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi pembentukan karakter anak. Aktivitas orang tua yang padat menyebabkan kurangnya waktu berkualitas bersama anak, sehingga pendidikan karakter lebih banyak dibebankan kepada guru. Yang ketiga itu keterbatasan guru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Guru belum sepenuhnya menguasai pendekatan pembelajaran yang mampu menyisipkan nilai-nilai karakter ke dalam materi pelajaran. Selanjutnya, yaitu tidak adanya sistem evaluasi pendidikan karakter yang terukur dan sistematis. Sekolah belum memiliki instrumen evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan siswa dalam aspek karakter. Hal ini membuat sekolah sulit memantau perkembangan siswa dalam aspek moral dan sosial. Yang terakhir itu pengaruh negatif media sosial terhadap sikap dan perilaku siswa. Anak-anak cenderung meniru konten yang mereka lihat di internet tanpa filter, sehingga mudah terbawa arus budaya populer yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Marhani. Masih jadi ada kegiatan ini adalah nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sejak usia dini kepada peserta didik SDN Polres Palawan 4 melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Secara lebih spesifik, tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa. Yang kedua ada memberikan pengenalan awal mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan pentingnya peraturan dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga ada mendorong tumbuhnya karakter cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab sosial pada siswa sekolah dasar. Yang keempat ada membangun kerjasama antara perguruan tinggi dan sekolah dasar dalam penguatan pendidikan karakter. Next. Nah, di sini ada metode pelaksanaan kegiatannya. Eh, Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif, komunikatif, dan partisipatif. Mengingat sasaran dari kegiatan adalah siswa sekolah dasar, maka metode yang digunakan harus menyesuaikan dengan perkembangan kognitif dan psikososial anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, pendekatan belajar sambil bermain, bercerita, berdiskusi, dan berkreasi dipilih untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan dan mampu membentuk kesadaran sejak dini mengenai pentingnya hidup bernegara yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Arya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah tahapan kegiatan. Yang pertama itu tahapan persiapan. Koordinasi internal tim, seluruh anggota tim melakukan rapat koordinasi untuk menentukan strategi pelaksanaan kegiatan. Metode yang akan digunakan serta pembagian tugas.
Dalam tahap ini juga dilakukan penyusunan konsep materi, media pembelajaran, dan rencana teknis pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, koordinasi eksternal dengan mitra. Tim pengabdian melakukan kunjungan awal ke SDN Polri Polat 4 untuk membangun komunikasi dengan pihak sekolah, menyampaikan maksud dan tujuan, serta menentukan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, menyusun materi. Difokuskan pada nilai-nilai Pancasila Undang-Undang 1945 dalam kehidupan sehari-hari disesuaikan dengan pemahaman siswa. Materi dibuat dalam bentuk sederhana, dilengkapi gambar ilustratif, cerita pendek, dan kuis. Lalu yang keempat, pembuatan media ajar poster, infografik permainan edukatif, kartu nilai, video pendek, dan lembar kerja siswa. Dipersiapkan sebagai penunjang. Dan yang kelima adalah simulasi kegiatan sebelum hari pelaksanaan. Tim melakukan simulasi kegiatan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan efektivitas penyampaian materi. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan yang pertama adalah pembukaan dan ice breaking. Kegiatan diawali dengan perkenalan dan sambutan dari pihak sekolah dan tim pelaksanaan dilanjutkan ice breaking dilakukan untuk mencairkan suasana dan membangun keakraban. Lanjut yang kedua adalah penyampaian materi Pancasila. Pemaparan sila-sila Pancasila dengan cerita inspiratif dan gambar. Yang ketiga adalah penyampaian materi Undang-Undang 1945. Dan yang keempat adalah aktivitas kreatif. Siswa menyanyikan Garuda Pancasila dan membuat cerita tentang penerapan Pancasila. Yang kelima adalah tanya jawab dan diskusi evaluatif. Next. Selanjutnya adalah ada tahapan kegiatan yang lanjutan. Setelah pelaksanaan persiapan dan tahapan pelaksanaan dilakukan, lalu tindak lanjutnya adalah yang pertama menyusun laporan kegiatan lengkap, yang kedua evaluasi internal tim berdasarkan observasi pelaksanaan, yang ketiga menyerahkan materi dan media ajar kepada guru kelas, yang keempat komunikasi lanjutan untuk menjajaki peluang kerja sama kegiatan berikutnya. Baik, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rehan. Oke, di sini saya lanjutkan. Di sini ada pembagian tugas anggota tim. Yang pertama, jadi sebagai ketua, Marhani sebagai sekretaris, Arya Putriyadi sebagai anggota, Robin Nurjaman sebagai anggota, Rayhan Maulana sebagai anggota. Tugas ketua itu koordinasi umum, fasilitator, evaluasi, dan refleksi penanggung jawab serta pelaksanaan. Dan Sekretaris Marhani dokumentasi kegiatan, pendamping siswa dalam aktivitas kreatif, evaluasi kegiatan. Tugas Arya penyusun dan penyampaian materi Pancasila, fasilitator diskusi kelompok. Tugas Robi fasilitator materi Undang-Undang 1945, pendamping simulasi mini parlemen dan ice breaking. Tugas Rehan itu dokumentasi visual, pendamping kegiatan seni siswa, pembuatan media poster. Next. Di sini ada susunan acara kegiatan. Susunan acara kegiatan. Di jam 8 sampai jam 8.30 itu ada pembukaan oleh MC. Dan di jam 8.30 sampai 8.45 itu ada sambutan kepala sekolah dan ketua panitia. Selanjutnya 8.45 sampai 9.30 itu materi pertama yaitu Pancasila sebagai dasar kehidupan. Selanjutnya 9.30 sampai 10.15 itu materi kedua, hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya 10.15 sampai 10.45 itu permainan edukatif atau game kebangsaan. Lanjut untuk 10.45 sampai 11.15 itu untuk tanya jawab dan refleksi bersama. Lanjut itu 11.15 sampai 11.30 penutupan dan dokumentasi. Hasil dan dampak. 1. Antusiasme tinggi dari siswa. Siswa sangat aktif mengikuti sesi interaktif seperti kuis kebangsaan, permainan edukatif, dan simulasi mini parlemen. Responsif positif terhadap dari keterlibatan mereka saat diskusi dan tanya jawab berlangsung. 2. Peningkatan pemahaman. Kenaikan signifikan tercatat di 3 aspek. Mengenal sila-sila Pancasila, memahami nilai-nilai luhur Pancasila, mengenal fungsi UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, feedback positif dari guru dan kepala sekolah.
Guru merasa kegiatan ini relevan dan menyenangkan bagi siswa. Kepala sekolah mendukung berlanjutan program seperti ini di masa depan. Ketiga itu tim pelaksana dinilai mampu menyampaikan materi secara kreatif dan komunikatif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robi. Ini ada em, metode evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu yang pertama observasi langsung dengan cara melihat partisipasi siswa dalam kegiatan. Yang kedua, wawancara sederhana, yaitu dengan guru mengisi penilaian efektivitas kegiatan. Yang ketiga, hasil karya. Kualitas timbal balik dan cerita siswa sebagai indikator pemahaman. Terus ada keberlanjutan kegiatan. Agar nilai-nilai yang ditanamkan tetap berkesinambungan, maka materi kegiatan diserahkan kepada sekolah untuk bisa digunakan ulang. Selanjutnya, tim memberikan rekomendasi kepada guru untuk mengintegrasikan materi dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, potensi pengembangan kegiatan lanjutan akan dijajaki bersama mitra. Next. Di sini ada realisasi biaya belanja barang non operasional. Yang pertama ada item poster edukatif sebanyak 5 volume untuk eh, jumlahnya satuan per buah harganya 2.000 dengan total semuanya jadi 10.000. Kemudian yang kedua ada konsumsi ringan peserta. Eh, Jumlah volumenya ada 50, satuannya bungkus, harga persatuannya 5.000, ditotalin semuanya jadi 250.000. Maka total belanja barang non operasional sejumlah 260.000. Kemudian ada biaya perjalanan. Karena kita masing-masing secara sukarela untuk pergi ke lokasi mitra, jadi tidak ada biaya perjalanan. Semua ditanggung oleh anggota kelompok. Untuk catatan, semua biaya bersifat korela dan ditanggung jawab secara swadaya oleh tim mahasiswa Universitas Dinas Sarana Informatika. Kegiatan ini tidak meminta kontribusi dana dari pihak mitra. Kemudian dokumen ini dapat digunakan sebagai arsip atau bukti pengelolaan keuangan internal tim pengabdian masyarakat. Next. Kemudian ada penutup dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Dinas Sarana Informatika di SDN Polris Pelawat 4 memberikan hasil yang positif sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap cara hidup bernegara yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui pretest dan post-test, terhadap peningkatan pemahaman rata-rata 70% menjadi 90%, yang menunjukkan bahwa materi dan metode penyampaian yang digunakan cukup efektif. Selain peningkatan pemahaman secara kognitif, kegiatan ini juga membentuk antusiasme siswa dalam berdiskusi, bertanya, serta menjawab soal-soal kuis yang diberikan. Kehadiran media pendukung seperti leaflet, presentasi visual, dan sesi interaktif turut membantu tercapainya hasil yang maksimal. Tim pelaksanaan juga memperoleh tanggapan positif dari pihak sekolah mitra, baik dari siswa maupun guru pendamping, yang menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan perlu diadakan secara berkala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kembalikan ke moderator Cahyadi. Terima kasih, Robi. Sekian presentasi hasil dari kegiatan sosialisasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.